Halo adik-adik, apa kabar? Oke ya, semoga kaburnya pada baik ya. Kita pokoknya dari catatan Kak Didik ini kita set 10 nomor 54 ya terakhir ya. Set 10 nomor 54. Oh, nggak bisa kelihatan di sini. Nggak bisa ternyata. 10 nomor 54. Nah, ini dia setnya adik-adikku yang lucu dan imut. Nah, ini ya. Oke, ini kalau nggak salah sekarang 55 ya. 55. Personil kita sudah ada 6. Ya, ada Randy, Nabila, Nandira, Fatih, Tarisa, sama Tanisha. Oke, lumayan nih berenam daripada nggak ada. Ya. Oke, Randy kalau mau sholat boleh. Jangan malu-malu. Kalau bisa yang agak jauh dikit lah di Masjid Agung Surabaya nggak apa-apa. Oke ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini mau nggak mau eh, seperti biasa pakai cara cepat trik awal kita, yaitu dengan melihat A, B, C, lihat pertanyaannya dulu ya. Nah, oke. Ada yang udah jawab nih, alhamdulillah. Mantap kali. Ini baru nih sekali seneng nih kalau gini. Berarti kalian sudah mengerjakan berarti sebelumnya. Mantap, harus begitu ya. Harus mengerjakan sendiri di rumah. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B katanya. Metode ini dapat menjadi solusi agar pengajar dan peserta didik tetap bisa mengajar atau belajar di rumah selama imbauan pembatasan fisik. Kayaknya kalau anjuran kurang deh guys. Kurang. Ini lebih tepat ke aturan guys. Semenjak ada selama aturan pembatasan fisik ya lebih ke aturan ya. Aturan kan di sini kenapa kita pilih aturan? Nah, karena di sini ada kata berlaku. Tuh. Karena ada kata berlaku, di situ kita bisa jadikan pilihan yaitu aturan. Gitu. Itu lebih cocok ya, karena ada kata berlakunya. Kalau anjuran bukan berlaku, anjuran itu nggak usah nungguin berlaku, dia sudah pasti harus diikutin. Bukan diikutin ya, boleh diikutin boleh enggak. Cuma kalau aturan kan ada bahasa berlakunya, bisa berlakunya sekarang, bisa besok, nah, bisa lusa gitu ya. Makanya kita pilih yang B saja. Nomor 56, kalimat manakah yang tepat paling sebagai perluasan kalimat dua agar padu dengan kalimat yang lainnya? Ayo, coba lagi. 56 ada yang jawab tuh. Coba Arik baca dulu ya. Kalimat dua ya. Menguasai metode ini adalah, loh Randy udah kelar sholatnya cepet amat Randy. Ya, 3 rakaat kan, bukan 2 kan? Oke. Oh maghrib tadi ya, 3 rakaat. Saya kira 2 rakaat. Cepet banget banget. Oh ya udah Isa di Surabaya nih. Udah Isa Randy ini harus. Sholat langsung. Oh ya ini barusan. Oh iya benar. Saya kira. Oke. Izin lagi. Izin apa lagi? Sholat apa lagi nih? Sholat raweh habis ini. Bocah. Izin lagi. Oke ya. 56 ada yang jawab B, ada yang jawab A nih ya. Oke. Eh,
Kalimat 2 ya. Menguasai metode ini adalah suatu upaya yang adaptif di tengah pandemi. Menguasai metode ini adalah suatu upaya adaptif di tengah pandemi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Atau yang A, menguasai dan mengakomodasi metode ini penting sebagai upaya adaptif di tengah pandemi. Agar proses pendidikan tetap berjalan, metode pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang tidak terelakkan bagi institusi pendidikan. Menguasai metode ini adalah upaya adaptif di tengah pandemi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Metode ini menjadi solusi agar pengajaran peserta didik kalau ini perlu dikuasai enggak ya benar sih, lebih ke B. Kenapa kita pilih B? Karena di sini ada upaya adaptif. Oh, itu kata kuncinya. Sama sih dua-duanya, tapi biar di sini ada kata mau tidak mau harus dilaksanakan. Tuh, karena nggak ada cara lain metodenya, ya kan? Ya enggak? Oke, kalau ini kan cuma penting doang. Nah, salahnya di A itu penting, bukan masalah penting, ini wajib. Beda sama penting, ya. Kalau wajib nggak dilakuin masalah. Kalau penting ya istilahnya apa ya? Kalau nggak dilakuin rugi. Nggak dilakuin nggak apa-apa, cuma rugi aja loh gitu. 57 tinggal kita lihat lagi. Kalimat manakah yang paling tepat penggabungan kalimat 3 dan 4 pada teks di atas? Nah, masih bisa tuh ya. Wah, ini Fatih inisialnya horor nih, FS. Waduh, lagi tren sekarang nih Fatih ya. Inisial di Zoom FS tulisannya. Kalau Lutfi L, Nabila. Lutfi lama nggak nongol nih. Halo, apa kabar Lutfi? Waduh. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nabila N, Nandira. Oh, Paridik yang horor. Tanisa T, warna biru. Tarisa ya, warna biru. Oke. Ini 57 ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, kita coba-coba ya. Metode ini, kata dia, dapat menjadi solusi agar pengajar dan peserta didik tetap bisa mengajar atau belajar di rumah selama himbauan pembatasan fisik berlaku. Karena model pembelajaran ini menimbulkan, oh jangan, kalau karena kayak kurang. Lebih ke B nih. Tetapi model pembelajaran ini menimbulkan sejumlah tantangan. Tuh. Bukan karena menjadi solusi, tapi kan di satu sisi dibilangnya solusi. Solusi itu kan jalan keluar. Tapi di sisi lain dia ngomongin sejumlah tantangan. Berarti dua hal yang bertolak belakang. Kalau solusi itu caranya, tantangan itu adalah musuhnya. Jadi kita pilih B saja alias Bravo. Gitu ya adik-adik. Jadi kita pilih B saja. Oke, cups ya. Next nomor 58. Kata itu pada kalimat 6 merujuk pada kata apa? Oke, kata itu. Coba dulu kerjain. Di kalimat 6 ya. Adat istiadat itu dapat juga berupa adab terhadap diri sendiri yang apabila dilanggar maka orang tersebut bisa dianggap tidak beradat. Berarti kita lihat kalimat sebelumnya, yaitu ngomongin adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan, aturan sosial, atau kebiasaan. Ya, betul, lebih gede. Kumpulan aturan sosial. Correct, ya.
Karena di atas ngomongin kumpulan transosial ya, adat istiadat itu. Sip, mantap, 100 buat kalian. Lanjut, Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam bacaan tersebut. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat keberapa. Ya. Sebagai contoh, tata kelola lingkungan, tata cara dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah, adab dalam berpakaian, adab dalam pergaulan seperti menghormati orang tua dan cara berjalan. Nah, ini berarti ngomongin adat tadi ya. Oke. Kalau kita pilih ada yang jawab D katanya. Coba kita masukin dulu ke kalimat 5 ya. Setelah kalimat 5. Ya, betul. Kan di sini ngomongin kumpulan tata kelakuan, aturan sosial. Ya. Sebagai contoh tata kelola lingkungan, tata cara, ya betul. Jawabannya D. Nyambung. Correct. 100 buat yang jawab D. 200 buat yang lain. Oke. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Yang parah yang kalah kemarin main. Itu parah tuh. Culun. 60 apa? Oke, tanda baca yang salah. Coba yang lain lihat. 1, 2, 4, 5, 6 ya, ditandain. 1, ingat tanda baca. 1, 2, 4. Kurang gede gitu kan ya. Kadip matanya jadi jeren. 1, 2, 4. Berapa tadi? 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Nah, tiganya nggak dianggap ada. Oke, kira-kira mana yang caranya salah? Yo. Caranya salah. Tanda bacanya salah. Nah, dapat kok itu. Oke, ada yang jawab A, kalimat kedua. Ada, pada A semua nih, kalimat kedua semua. Oke, kita cek, coba ya. Warisan budaya dapat berupa benda, koma, seperti monumen, koma, artefak, koma, dan kawasan, koma, dan koma, atau tidak benda, seperti dua nggak apa-apa kok rincian dia. Pasti kalian nyalain koma ataunya ya. Nah, kelihatannya gitu ya. Kelihatannya salah. Nah, satu nggak ada pilihannya guys. 2, 4. Satu ada ya? Ada satu. Oh ada yang satu, sorry mama. Tadi salah baca. Oh iya, kalimat pertama itu maaf, maaf, maaf. Ya ya, ini yang ini bisa kita salahin. Nah, oke, betul ya. Satu tadi lupa kali ini. Nah, ditandain coba lupa. Ya betul, A salah. Sama 6 juga salah. Jadi satu itu salahnya di koma yang nggak boleh. Yang 6 koma maka, yang dikasih koma cuma sedangkan tetapi melainkan yakni yaitu. Nah, jadi jawabannya yang A dan E. Gimana bisa dua tuh Kak? Ya nggak tahu deh, nanti mudah-mudahan di S apa sih SNM SNBPMB lah tuh yang nggak jelas. SNBT lah, bikin BT. SNMBT ya. Kalau dikerjain makin bete. Itu nanti kalau ada soal kayak gitu, ya ya kita pasrah aja lah ya. Karena itu mudah-mudahan panitia jawabannya sama sama kamu. Kalau dua jawaban kayak tadi itu. Ya, dan peluang adanya pun kecil, nggak banyak. Ya, nomor 61. Kalimat 5 perlu disempurnakan dengan cara apa? Oke. Nomor 5 disempurnakan dengan cara apa?
Kalimat 5. Kita baca dulu. Saat ini, untuk menjaga kelestarian termasuk dalam protokol kesehatan pariwisata yang digerakkan oleh Kemenparekraf di masa pandemi COVID-19. Ayo coba tuh. Dibaca aja udah nggak enak kalimatnya. Nah, oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ini sebenarnya kalau kita bikin ya, saat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk, nah, di sini predikatnya termasuk, guys. Ini predikatnya, P. Ya, ini predikatnya. Jadi kalau andaikan kita, apa ya, ini predikatnya. Sebentar, ini ada. Nggak bisa diubah ya. Karena, nah, segini ya, perlu sebentar, kali bikin dulu. Predikat di sini adalah termasuk, kalau ditanya, apa yang termasuk dalam protokol kesehatan pariwisata yang digerakkan oleh Kemenenkraf, itu pasti nanti kamu bakal dapat jawaban. Yaitu jawabannya ini, menjaga kebanyakan. Jadi nanti jawabannya menjaga kelestarian lingkungan. Inilah yang termasuk dalam protokol kesehatan. Makanya yang bikin salah di sini yang jawab D, itu yang benar. Untuknya harus dibuang. Tuh, ya nggak boleh. Jadi jawabannya D, 100 buat yang jawab D. Mantap. Gitu, ya. 62, kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna secara keseluruhan pada kalimat 4 yang mana? Ingat, tanpa mengubah makna keseluruhan. Berarti bisa kita buang tanpa mengganggu maknanya. Oke, yang dijawab tuh, mantap. Ya, mantap tuh yang dijawab. Coba yang lain ada bisa jawab lagi nggak? Oke, ini ada dua jawaban nih. Ada E, ada A. Yo, coba dipikir-pikir lagi mana yang paling tepat, menghilangkan kata saja atau menghilangkan kata lokal. Nah, bisa dua nih. Oke, yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa A kita buang? Karena di sini tidak hanya ada kata hanya di situ, ya. Lalu kita nggak boleh pakai kata saja, boros. Hanya sama saja saudaraan, nggak boleh. Pilih salah satu, hanya atau saja. Karena jawabannya ada pilihannya saja doang, nggak ada hanya, aman. Kita jawab saja, harus kita hilangkan. Gitu kan. Wajahnya tidak, saya hanya membutuhkan 1.000 saja, udah hanya 1.000 lah. Jadi gimana nih? Nah, itu namanya pemborosan, nggak boleh. Saya hanya membutuhkan 1.000 rupiah, udah gitu aja. Saya membutuhkan 1.000 rupiah saja. Nah, nggak boleh campur-campur, hanya dan saja. Kayak wajahnya sangat cantik sekali, udah cantik sekali. Nah, itu nggak boleh, pemborosan kata. Gitu ya adik-adik ya.
Oke, 63 ditanya kata yang tidak berkaitan dengan gagasan utama. 1, 2, 3, 5, 7. Oke, ya. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Nah, cari yang beda omongan. Oh, 1, 2, 3, 5, 7. Yang udah beda topik. Karena yang nggak sesuai sama teks, ya kan? Itu kalau nggak salah ya. Tidak sesuai dengan gagasan utama. Berarti yang nggak nyambung. Gitu. Beda omongan. Coba kerjain dulu, jangan malu-malu. Oh, ada yang dijawab langsung nih, mantap. Maksudnya kalau DP masih baru tidak dijeda maka apa langsung tadi kan tadinya mau satu-satu tapi mau aja bayarnya begini. Oke, udah ada yang jawab. Izin sholat. Oke, silakan jangan malu-malu. Ada yang jawab 2. Coba kita bahas. Jadi jamnya beda sejam kognitif, sejam kuantitatif. Apa yang bapak kasih? Saat ini 1, 2, 3, 5. 2. Ada yang jawab 2. B. Oke. Konsep eco travel punya manfaat sebenarnya yang bertanggung jawab. Anda tidak hanya menikmati. Nyambung. Oh, eco travel ya. Eco travel atau ekotourism ternyata tidak hanya bermakna berwisata ke alam bebas. Anda dan para wisatawan lainnya mungkin pernah mendengar istilah ekotourism. Istilah konsep eco travel punya makna luas. Oh iya, tiba-tiba dicampur-campur sama dia. Walaupun sama-sama ya. Eco travel atau ekotourism. Sebenarnya nggak masalah ya. Tapi karena beda topik atau beda omongan jadi ceritanya lain ya. Padahal kan dibilang atau tuh ya. Atau itu berarti sama. Oke, kita pilih 2. Betul. Anda istilah ekotourism. Jadi nggak usah lagi ya pakai kata-kata Anda di sini. Ini nggak guna. Kenapa? Ini kayak bahasa basi yang sudah basi. Oke ya. Sip. Jawabannya yang B alias kalimat kedua. Correct. Next. Kita lanjut yang ke 11. Nanti kembali ke apa namanya? Ini ya soal apa nih? Soal rusuh ya. Coba yuk. Selama 5 tahun terakhir,
banyak perusahaan berskala besar merugi. Hal tersebut menyebabkan banyak karyawan diberhentikan oleh perusahaan. Pemberhentian oleh perusahaan menyebabkan mereka sebagian besar kehilangan sumber penghasilan. Kehilangan sumber penghasilan menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun sebagian dari mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, tingkat kesejahteraan mereka tetap menurun karena sumber penghasilan mereka hilang. Nah, udah cari. Yang pasti benar, guys. C. Yang C. Correct, betul. Jawabannya C ya. Banyak perusahaan besar yang merugi menyebabkan banyak orang sulit memenuhi kebutuhan. Karena awalnya itu ya, awalnya kan di sini merugi. Nah, di akhirnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Walaupun dikasih bantuan, tetap sulit hidupnya, ya nggak? Jadi betul jawabannya C. Next, number 2. Tsunami berdampak terhadap area sekitar laut. Hampir semua area sekitar laut mengalami kerusakan ekosistem. Area sekitar laut yang mengalami kerusakan ekosistem besar adalah area permukiman, area pantai berbatu besar, dan area pesisir. Namun, beberapa area pesisir mengalami pembentukan ekosistem karena pertumbuhan flora dan fauna mudah terjadi. Oke. Berdasarkan info tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar, guys? Coba. Itu kayak pasti benar. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Sebagian area pesisir terkena dampak tsunami mengalami pembentukan ekosistem. Hampir semua area pemukiman dan area pantai mengalami hampir. Tapi nggak mungkin hampir deh, dibilangnya area sekitar laut yang mengalami kerusakan adalah area pemukiman, batu, berarti semuanya ya. Semuanya itu kena efek, berarti B gagal. Sebagian area pesisir tidak terdampak, enggak, kan semuanya kena, ini salah. Lebih ke A, betul. Sebagian area pesisir yang terkena dampak tsunami mengalami pembentukan ekosistem. Mana yang sebagian tadi? Itu tuh beberapa area pesisir mengalami pembentukan ekosistem, tuh ya. Walaupun dia terkena dampak tsunami, tetap dia bisa membentuk ekosistem. Jadi jawabannya A saja, ayam sore. Oke ya, nomor 3. Aspartam dan xilitol adalah jenis pemanis yang sering digunakan dalam makanan. Xilitol adalah pemanis alami yang menghambat pertumbuhan bakteri penyebab karies gigi. Sementara itu, aspartam merupakan buatan dari atas asam aspartat dan fenilalanin. Aspartam tidak mengandung kalori sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. Namun, mengonsumsi aspartam secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan metanol
Oleh karena itu, orang lebih disarankan menggunakan xilitol agar terhindar dari kerusakan gigi dan keracunan metanol. Oke, pakai xilitol. Cari yang pasti salah, guys. Nah, bisa. Coba kita dari A dulu ya. Mengonsumsi xilitol menyebabkan tubuh terus dari bakteri. Bisa. Salah satunya adalah apa? Karies gigi. Berarti A jangan dipilih karena A benar. Orang yang mengalami kerusakan gigi sebaiknya tidak mengonsumsi aspartam. Betul. Orang yang mengonsumsi aspartam tidak mendapatkan asupan kalori. Betul. Gangguan kerusakan gigi tidak dialami oleh orang. Betul. Orang yang mengonsumsi aspartam berlebihan tidak mendapatkan asupan fenilalanin. Salah, karena kandungan aspartam itu isinya adalah aspartat dan fenilalanin. Udah, jawaban yang E alias edan. Nomor 4. Intensitas hujan yang sangat tinggi selama akhir tahun berdampak pada bidang peternakan. Tingginya intensitas hujan menyebabkan rumput tumbuh subur. Rumput yang tumbuh subur dapat dimanfaatkan sebagai persediaan makanan sapi. Ketersediaan rumput tersebut menyebabkan kebutuhan makanan sapi terpenuhi. Meskipun banyak jenis makanan ternak sapi dijual di pasaran, peternak mengambil ketersediaan rumput untuk mengurangi biaya pakan. Manakah pernyataan yang pasti benar? Oke, bisa itu cari yang pasti benar, bukan salah. Oke, ada yang coba jawab nih. Lebih ke D, betul. Jawabannya pada D ya. Mantap. Tingginya intensitas hujan menyebabkan kebutuhan makanan sapi terpenuhi, ya kan? Kita, di awal disebutin kan, berdampak pada bidang peternakan. Salah satunya adalah Syafi. Penderita iritasi kulit mengalami peningkatan gejala alergi karena adanya pembentukan histamin. Upaya mencegah pembentukan histamin dapat dilakukan dengan mengoleskan tumbuhan daun jambu biji pada kulit. Gejala alergi berkurang ketika pembentukan histamin terhambat oleh quercetin yang terkandung pada daun jambu biji. Manakah pernyataan berikut yang pasti benar, adik-adikku yang lucu dan ini? Lalu harus jalan-jalan. Oke, belum ada yang jawab nih, masih pada galau nih. Yang pasti benar. Ada yang coba jawab nih? Coba Pak cek dulu jawabannya ya. Jangan disebutin dulu jawabannya, tapi cek dulu. Penderita iritasi kulit yang mengoleskan tumbukan daun biji jambu biji akan mengalami pengurangan gejala alergi pada kulit.
Ya, betul. Karena di sini kata kuncinya adalah gejalanya hilang, berkurang. Correct. Jawabannya yang A. Yang jawab A 100 bagi 2. Oke, nomor 6. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Tuh, jadi kalau kamu pengen imun, happy selalu. Sehingga mengurangi risiko terjangkit suatu penyakit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemberian intervensi untuk meningkatkan kebahagiaan pada orang sakit terbukti dapat mempercepat penyembuhan atau menyembuhkan penyakit. Nah, manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, yang paling didukung tuh bocah-bocah. Kalau jawab A nih, penyakit orang yang tidak bahagia lebih sulit disembuhkan daripada orang yang bahagia. Sering terjangkit penyakit mengindikasikan kondisi orang yang sedang tidak bahagia, belum tentu ya. Kebahagiaan dapat mencegah penyakit, tidak dapat, tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit. Kalau di sini kan bisa mempercepat penyembuhan. Nah, berarti masih bisa ya. Berarti C salah. Lebih cepat sembuh dari suatu penyakit dapat ngaco. Orang dapat jadi bahagia, ya lebih ke A ya. Di situ dari dukung gitu kan. Nah, ternyata kebahagiaan itu bisa meningkatkan imun. Makanya kan dulu pernah ada tuh, kenapa sih orang gila itu nggak kena COVID? Nah, karena bahagia deh. Nggak mikirin ada COVID atau kagak. Nah, ya kan? Nggak ada yang dipikirin. Beda sama kita, orang yang normal tuh mikirin, nonton berita, langsung kan ke bawah, stres. Jadilah penyakit. Nah, ya bener, coba aja, orang gila tuh nggak pernah tua. Gitu aja mukanya. Karena nggak stres. Imun tubuhnya kuat. Ya, makan nasi jorok aja masih hidup deh, nggak kena penyakit. Nasi di tempat sampah dimakan. Ya. Karena bahagia, happy, nggak ada yang dipikirin. Hidup selalu bahagia. Makanya kalian kalau mau UTBK happy aja terus, biar nggak stres. Lanjut nomor ke-7. Manusia perlu menjaga keseimbangan jumlah bakteri yang dibutuhkan oleh tubuh. Ahli medis menyatakan bahwa sering mengonsumsi minuman probiotik yang mengandung bakteri dapat mengurangi risiko terkena penyakit. Nah, cari yang memperlemah argumen ahli medis tersebut. Nah, yang mana? Argumen ahli medis. Ahli medis menyatakan sering mengonsumsi probiotik yang mengandung bakteri baik dapat mengurangi risiko terserang penyakit. Nah, ternyata malah enggak, malah bikin penyakit. Betul nggak sih? Harusnya gitu kan? Lawannya mengurangi terkena risiko, malah terserang penyakit. Itu. Lebih ke E, 100 buat jawab yang E. Sebagian orang yang mengonsumsi minuman probiotik berlebih mengalami gangguan pencernaan gitu ya. Gitu ya. Karena kan di sini lawannya. Lawannya apa? Mengurangi risiko kena penyakit. Diperlemah. Jadi malah mengalami gangguan pencernaan. Penyakit bukan penyakit dia. Gitu. Itu caranya ya. Cari yang bisa kita bantah atau enggak di atas. Memperlemah. Kalau memperkuat, cari tambahannya. Atau cari kalimat yang mirip, mendukung.
Jadi kita jawab E saja. Ahli A menyatakan daya tarik wisatawan suatu daerah mendorong kemajuan industri perhotelan di daerah tersebut. Jadi daerah wisata bikin industri perhotelan tumbuh. Ahli B bilang kemajuan industri perhotelan berkontribusi pada peningkatan daya tarik wisata. Itu terbalik. Yang satu gara-gara daya tarik wisata muncul hotel, yang satu gara-gara hotel muncul daya tarik wisata. Nah, terbalik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika suatu daerah berhasil menarik jumlah wisatawan yang baik, investor akan tertarik untuk mengembangkan berbagai aktivitas bagi wisatawan seperti tempat hiburan, penginapan ataupun jenis yang lain. Ya udah, langsung dapat ya. Yaitu dia mendukung, ingat ada kata apa di sini? Penginapan. Di sini ada perhotelan. Lihat. Berarti di sini lebih ke A, betul. Gara-gara ada daya tarik wisatawan di situ, muncullah hotel dan berbagai fasilitas lainnya. Jadi nomor 8 kita pilih A saja ya. I am sorry. Next, nomor 9. Pada tahun ajaran yang lalu, jumlah guru yang mengajar di sekolah X memadai untuk mengajar seluruh siswa. Pada tahun ajaran ini, jumlah guru yang mengajar di sekolah X tidak memadai untuk mengajar seluruh siswa. Kira-kira pernyataan yang paling mungkin menjelaskan kondisi tersebut. Kenapa bisa begitu? Apa bisa beda kondisinya? Apa tuh gara-garanya? Itulah kira-kira. Oke, ada yang dijawab. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Oke. Ya, lebih ke B ya. Berarti adanya peningkatan jumlah siswa. B aja alias Bravo. Gitu ya. Jumlah siswa di sekolah X pada tahun ini mengalami peningkatan. Oke, next ya. Makanya gurunya nggak sebanding sama jumlah siswanya ya. Karena jumlah siswa banyak, otomatis gurunya harus nambah. Kalau jumlah siswa dikit, gurunya pasti juga berkurang. Oke, nomor 10. Pesawat terbang merupakan alat transportasi yang lebih cepat daripada alat transportasi lainnya. Makin cepat suatu alat transportasi, makin banyak orang yang memilih transportasi tersebut untuk perjalanan jarak jauh. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari cepatnya pesawat terbang? Udah pasti bisa lah. Gara-gara pesawat terbang cepat, apa yang terjadi? Nah, ini ada yang jawab nih, pinter. B katanya Kak. Oke.
banyak orang memilih pesawat terbang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Iyalah ya, masa naik motor ke luar negeri, PR banget kan kalau nyampe-nyampe ya. Gitu. Kecuali motornya dinaikkan ke pesawat, itu sama tujuannya sampai. Jadi kita pilih B saja, alias Bravo. Angka kematian bayi, nomor 11 sekarang ya, baru lahir di Provinsi X mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Menurut dokter anak, penurunan tersebut disebabkan oleh bertambahnya fasilitas kesehatan di berbagai wilayah provinsi tersebut. Kondisi manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen dokter anak tersebut? Nah, kira-kira yang mana tuh? Memperkuat argumen dokter anak. Dia gara-gara bertambahnya fasilitas kesehatan. Cari yang setuju. Ada yang coba jawab E, ada yang galau D atau B. Kalau B jangan dipilih, karena B itu di provinsi lain. Ya, lebih gede. Banyak bayi yang baru lahir di provinsi mendapat perawatan di fasilitas kesehatan. Gitu ya. Lebih gede. Sip, mantap. Ini data nih. Berdasarkan data tabel tersebut, ini ada aktivitas yang menghabiskan waktu luang terbanyak kedua pada seluruh kelompok usia, yaitu aktivitas apa? Tinggal jumlahnya ke samping. Itu coba ya. Itu tambahin aja di samping. Nih. Kalau mengunjungi keluarga berapa? 200, 300, 200 tambah 300, 500, 650. Ya kan totalnya ya. Mengunjungi keluarga. Melakukan hobi itu 700 ya. Oh, lebih 700 ya kan? 500 ditambah 100 100. Lalu olahraga itu 300 500 dia. Penimbang itu, sorry, ketimpa. Ini gope dia. Nah, gope itu 500 ya bahasa zaman sekarang. 500 ya kan, 150. Ini 150, 300, 400. Oke ya. Ini paling tinggi nih. Mana hitungnya nih? Paling tinggi nomor 1 deh. Udah berapa nih? 1.200. Buset, rusuh banget dah ya. Pokoknya paling tinggi. Berarti tertinggi kedua itu adalah hobi. Gitu. Nonton televisi itu tertinggi pertama. Tertinggi keduanya adalah hobi. Ingat, waktu luang terbanyak kedua, bukan pertama. Pertamanya TV. Ya kan? Nah, TV itu kayaknya ya bayangin dia di umur 16 sampai 24, buset dia ngalahin semua. Ya kan? Ngalahin semua nih. Nyaris berapa persennya nih? 200, 500, 650, nyaris setengah persen, 50%-nya.
50%-nya pada nonton TV. Sadis. Ya. Ya, lanjut. Makin tua, makin mengurangi jatah nonton televisi. Lebih melakukan hobi, udah tua. Tapi TV masih ditonton. Biasanya nenek tuh nonton sinetron. Ya. Oke, berdasarkan data dalam tabel tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan jumlah jam yang digunakan untuk melakukan aktivitas pada waktu luang pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun. Nah, di sini kita suruh bikin lagi nih adik-adik. Suruh bikin kira-kira kalau ada umur 55 sampai 64 itu hobi yang lanjutin lagi apa? Nah, kalau kita lihat trennya, kunjungin keluarga dekat itu bisa turun, bisa stabil. Betul nggak sih? Hobi kayaknya makin meningkat nih guys. Nah, hobi bisa di atas 300 nih. Oke ya. Kalau ini nih apa tadi? Olahraga itu makin turun lah. Udah tua olahraga kan nggak mungkin ya. Tinggal tenaganya udah nggak ada. Berarti olahraga paling bawah. Pergi ke tempat hiburan juga masih belum tentu, masih fluktuatif tergantung. Nonton televisi kayak makin turun. Jadi yang turun dua di sini, olahraga sama nonton televisi. Tapi yang kemungkinan meningkat tuh hobi. Kemungkinan karena stabil terus naik terus, ya. Cari jawabannya. Jam yang digunakan hobi paling banyak, belum tentu. Karena hobi kalaupun naik nggak mungkin sampai 600 ngalahin sih nonton TV, ya nggak? Nah, biarin. Yang B, jumlah jam yang digunakan untuk TV sama dengan hobi, salah. C, jumlah jam yang digunakan untuk berolahraga lebih besar. Ngaco lah, masa nenek olahraga. Jumlah jam yang digunakan untuk mengunjungi keluarga dekat pada usia lebih banyak daripada di usia lain. Bisa jadi. Belum tentu. Ya, kayak udah tua, susah ngomongin keluarga dekat. Udah pada encok semua. Jumlah jam yang dilakukan untuk olahraga lebih sedikit daripada usia lain. Ya, betul. Jawabannya lebih ke E. Tuh, karena kan olahraga makin turun tuh, udah tuh. Udah pada tua, ya pasti turun lah, encok semua badannya kan, olahraga, retek-retek tinggal tulang doang. Nah, jadi jawabannya kita pilih E, ya nggak, Randy ya, bisa ya. Mumpung sekarang sering fitness lah Randy ya. Ntar kalau tua nggak bisa fitness lagi nanti kamu. Nanti senamnya senam manula, ya, pucuk-pucuk ya. Oke, ya, bocah-bocah. Waduh, enggak, saya bukan manula, saya balita. Bapak di bawah 50 tahun, ya kan? Oke, ya. Oke. Nomor 32. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa titik-titik kotak pada kalimat 7. Oh ya, titik kota. Pada jawab apa tuh? Daerah titik-titik kota menunjukkan jumlah puntung rokok tertinggi dibandingkan daerah pinggiran kota. Oh, udah pasti dapet ya. Di sini ngomongin pinggiran kota. Udah pasti di sini pusat kota. Mantap. 100 buat yang jawab E. Kali dikecilin biar bisa kelihatan. Kecil lagi biar kelihatan nih. Nah, tuh. Sorry kalau agak kecil. Boleh dekatkan matanya biar jering. Nomor 33. Gagasan utama pada kalimat 5 dapat diungkapkan melalui kalimat yang mana? Konsentrasi puntung rokok tertinggi membuat lokasi perhotelan dan pembelian. Kita baca dulu kalimat 5. Ditemukan bahwa, oh enak dibacanya, lokasi perhotelan, oke. Pada jawab apa nih? Ayo.
Ya, betul. Hasil penelitian menunjukkan kalau 5 kayak ditemukan, nggak jelas ditemukan bahwa, wah nggak jelas banget tuh. Ya, lebih ke hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi puntung rokok tertinggi terdapat di lokasi perhotelan dan terminal angkutan umum. Kalimat pasif untuk mengisi rumpang pada paragraf 1 adalah yang mana? Kita lihat ya. Informasi tentang puntung rokok yang dibuang di ruang publik dikumpulkan melalui pengamatan sosial sistematis di berbagai sampel daerah di Madrid, Spanyol. Titik, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan lokasi sebagai parameter utama. Oke. Dicari nih sama dia yang kayak gitu. Oke, berjawabannya. Ya. Informasi tentang coba diperkirakan kepadatan penduduk di ruang publik seluruh kota ngaco ini. Lebih gede ya. Pengumpulan data dilakukan untuk mengukur kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota. Ya, lebih gede alias domba atau dodol. Oke.
Oke ya. Semoga nggak kaget saya batukin. 35 difusi. Difusi itu adalah, fusi itu penyatuan guys. Difusi itu adalah pembauran. Ya, betul ya. Pembauran. Jawabannya C. Oh, ini udah ada yang jawab ini aja. Kita lagi 35 C ya, betul 35 C. Ada yang jawab 36 lagi, mantap. Asosiatif dengan tidak menghendaki perubahan. Pemaling asosiatif dengan kata apa? Oh, makna lainnya tidak menghendaki perubahan ya. Kita lihat yang A, tradisional kurang di kalimat 5. Coba ya. Mau tidak mau, kebudayaan yang dianut semua kelompok sosial akan bergeser baik secara lambat atau cepat. Yang akan menimbulkan konflik antara kelompok yang menghendaki perubahan dan yang tidak menghendaki perubahan. Fanatik, kalau fanatik kurang ya. Fanatik itu setia berlebihan guys. Bedain ya. Fanatik itu setia berlebihan. Fanatik. Senggol dikit bacok. Nah, itu fanatik namanya. Oke ya. Ortodok itu apa ya? Ortodok. Ortodok berkolot ya, berpandangan kuno bisa. Oke, sekarang sama konservatif nih. Kali ini antara ortodok sama konservatif jawabannya. Nah, konservatif antara dua, mempertahankan kebiasaan dan tradisi yang berlaku kolot. Nah, itu bisa dua tuh. Bisa ortodok, bisa kolot. Tapi di sini konteksnya asosiatif ya. Asosiatif itu berarti maknanya jauh dari konteksnya. Nah, ya. Bukan jauh, sesuai dengan konteks gitu kan. Di situ yang akan menimbulkan konflik antara kelompok yang menghendaki perubahan dan yang tidak menghendaki perubahan. Apatis, nggak peduli, nggak. Lebih ke ortodoks ya, bener ya. Atau konservatif ya. Kalau ortodok lebih ke agama, guys. Kali lebih cenderung konservatif. Kalau ortodok itu agama biasanya. Ya, kalau konservatif sifatnya umum. Gitu. Konservatif itu artinya bertahan pada awalnya kayak gitu ya udah terus gitu nggak kelar-kelar. Beda sama tradisional. Tradisional itu lebih mempertahankan kebiasaan atau tradisi. Bukan ngomongin nggak mau berubah, nggak. Bisa jadi berubah, tapi dicampur sama tradisi gitu. Jadi jawabannya D aja ya, adik-adik. Perumpamaan pada kalimat di atas ditemukan pada kalimat berapa? 1, 4, 5, 6, 8. 1, 4, 5, 6, 8. Oke, silakan. Mana yang ada perumpamaannya, guys?
Oke, ini ada yang jawab A nih. A itu di mana ya? Apa ini perumpamaannya? Coba 4. Perkembangan zaman juga menurut jadi pernah mau tidak mau berjalan sekelompok orang akan bergeser baik lambat yang menimbulkan konflik. Hal yang terpenting dalam proses perkembangan adalah kontrol atau kendali terhadap kebudayaan dimiliki suatu kelompok tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok lain dengan adanya kontak antar kelompok atau melalui proses difusi. Oke. Perkembangan zaman juga mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Oke. Mau tidak mau, kebudayaan dianut semua kelompok sosial akan bergeser, baik secara lambat maupun cepat, yang akan menimbulkan konflik antar kelompok yang menghendaki perubahan. Ini bisa nih, bergeser tadi ya. Hal yang terpenting dalam proses pengembangan suatu kebudayaan adalah kontrol kendali. Masih aman? Aman. Jawabannya nih, menggeser, akan bergeser. Nah, bergeser ini kan maksudnya bukan bergeser posisi, tapi dalam arti apa? Berubah. Nah, saat berubah tadilah terjadi konflik antara kelompok yang menerima perubahan dan tidak mengatur. Jadi bukan bergeser nanti pindah tempat doang, enggak konteksnya. Ini makna umpama, jadi lebih ke 5, yaitu kata bergesernya yang bikin dia perumpamaan. Perumpamaan dari kata apa? Nah, dari bergeser sama dengan berubah. Nah, mereka disebut ada yang mau mengalami perubahan, ada yang nggak mau berubah. Nah, itu namanya konteks bergeser. Gitu ya adik-adik ya. Oke, next nomor 38. Tujuan penulisan pada kalimat 7 yang mana? Baca dulu. Di Jakarta, upaya penyelamatan lingkungan ada di sekitar area kampung, di mana masyarakat berusaha untuk menyelesaikan masalah lingkungan di kampungnya. Komunitas-komunitas masyarakat perkotaan secara rutin menggelar kegiatan gotong royong untuk meningkatkan kualitas lingkungan dari infrastruktur fisik. Di Jakarta berarti dia memberi contoh gitu. Jawabannya C, 100 buat yang jawab C. Karena contohnya di Jakarta. Oke, nomor 39 nggak usah lihat teks. Langsung lihat aja pilihannya. Ingat pakai prinsip kesejajaran. Cari yang sejajar yang mana. Dapat itu bocah-bocah reggae. Oke, kita lihat dari yang A dulu ya. Sampah yang dibuang sembarangan, menurunnya nggak boleh, karena nggak ada yang-yangnya di sini. Oke. Coba, sampah yang dibuang secara sembarangan, kualitas udara yang menurun, dan kurangnya ruang hijau. Oke, kita lihat dulu. Pembuangan sampah yang sembarangan, penurunan kualitas, nggak bisa.
Coba yang D, pembuangan sampah sembarangan, kualitas kota yang menurun, berkurangnya ruang hijau atau ruang hijau yang berkurang menurut saya. Ya, betul. Jawabannya yang E. Sampah yang dibuang sembarangan, kualitas kota yang menurun, dan ruang hijau yang berkurang. Jadi jawabannya E. Ember. Oke ya, bisa ya. Lanjut nomor 40. Pada gagasan satu akan lebih mudah dipahami jika urutan kalimatnya yang mana. Tarik ke dia dulu biar kelihatan. Ini kayaknya kalau lihat dari pilihan depannya kalau nggak 31. 32, 31. Ya. Aksi kolektif yang dibangun oleh masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap penyelesaian masalah lingkungan yang dimulai dari skala individu. Kota-kota besar di saat ini telah membangun diri untuk lebih ramah terhadap lingkungan serta berupaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Habis dua harus ketiga. Ada nggak habis dua tiga? Nggak ada ya, ada tiga dua ya. Habis tiga dua berarti ini. Berarti jawabannya antara A tiga dua terus. Sorry, 25 habis 25. Habis 25 ada nggak habis 25? Nah nih jawabannya tinggal CDE. Oke, habis 2 pasti 5. Oke. Habis 1 ke 3 ya. 1 3 2 5 4. Nah, ada nggak tuh? Aneh, 1 3 2 5 4 itu lebih kecil. Dibaca lebih enak. Ntar kalian cek diri ya. Ini kayaknya harusnya udah lebih enak kok dibacanya. Udah cucok badai. Kali 41, kalimat 6 dan 7 dalam bacaan di atas mengandung hubungan apa? Oke ya, kita coba. 6 dan 7. Komunitas-komunitas masyarakat perkotaan serutin menggelar kegiatan gotong royong untuk meningkatkan kualitas lingkungan dari infrastruktur fisik maupun non-fisik. Di Jakarta, upaya penyelamatan lingkungan ada di sekitar area kampung di mana bla 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 bla. Ya udah, berarti dia pe, ya, pemaparan kayak ya, dijelasin nih. Nah, kalau pemberian itu artinya rincian. Pemberian itu ngasih rinci. Gitu ya. Pemberian itu dirinci sama dia. Tapi di sini kita ngomong cuma Jakarta doang kan. Nah, betul. Dia lebih ke apa namanya? Pemaparan, dipaparin. Gimana aja caranya? Nah, oke lah nih kita sampai nomor 44 aja nih. Oke, bocah-bocah. Coba nomor 42. Tugas kalian adalah memisahkan paragraf ini supaya jadi dua paragraf. Kira-kira pemisahannya di kalimat keberapa? Ya. Baru 7 set tuh. Tapi buat kognitifnya buat apa? Kognitifnya yang gue ambil ya. Ada. Mau pakai itu campur ntar. Ya makanya. Itu boleh tuh pakai aja ntar deh. Yang dari Queen ya. Yang online kan nggak ada libur.
Oke ya, ada yang jawab B sama D. Oke, B sama D. Situs web merupakan salah satu untuk memanfaatkan teknologi informasi. Situs web merupakan media yang mendukung promosi wisata sebuah daerah. Pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan murah. Ya, lebih ke B. Kayak di 3 bedanya. Sip. Ungkapan yang tepat menganggap ungkapan orang itu sebagai kunci untuk meraih pasar secara konsisten dapat disempurnakan menjadi apa? Ah, udah langsung cari yang simpel aja. Kunci meraih pasar kompetitif saat ini adalah situs web artinya. Lebih ke E ya, situs web dianggap sebagai kunci untuk meraih pasar secara konsisten. Lebih ke E. Correct, 100 jawabannya E. Oke nih, terakhir ya, biar nggak teler kali ya. Bentuk yang sama polanya. Oke. Mahalnya harga ponsel baru tersebut, ini subjek nih. Pokoknya yang Kak Didik kasih warna apa ya? Kuning itu subjek ya nanti. Kuning subjek. Saya bikin di sini. Kuning subjek. Nggak bisa dihapus tadi. Oke, subjek. Oke ya. Nanti habis subjek ada apa? Predikat ya. Ada predikat. Habis itu ada objek. Ada keterangan. Oke, ini yang kali dikasih ini adalah logo simbol gambarnya. Kalau di dalam geografi namanya apa? Bahasanya itu di dalam geografi itu di bawah. Lupa. Agenda. Legenda. Nah, legenda itu adalah keterangan dari si gambar. Oke. Keterangannya itu untuk membelinya. Nah, itu keterangannya. Lalu kali diganti warna, keinginan konsumen tuh objek. Nah, ya. Lalu yang hijaunya itu udah ya. Sorry, salah. Oh, terbalik guys. Tadi kenapa jadi begini? Oke, salah. Tadi kasih hijaunya itu predikat, tidak menyurutkan. Nah, ya. Nah, mahalnya harga ponsel baru nih subjek apa tersebut. Oke, ini objeknya keinginan konsumen. Berarti polanya lengkap, SPOK. Cari yang predikatnya SPOK juga ya, polanya. 1, 3, 5, 6, 8. Tarik tandain dulu. Apain dulu? 1, 3, 6, 1, 3, 5, 6, 8. 1, 3, 5, 6, 8. Mana 8? Oke. Kalau yang satu itu merupakan situs web subjek aman, merupakan predikat. Nah, ini ternyata pelengkap, guys. Makanya bilangnya kalau dikasih warna ini pelengkap. Berarti beda cerita. Satu nggak bisa dipilih. Dua itu pemanfaatan teknologi yang dapat dikatakan murah dan dapat diakses oleh tanpa melebihi waktu ini. Nah, ini subjek panjang. Predikatnya yang mana, Kak? Merupakan. Sebuah keharusan ini pelengkap. Nah, pelengkap itu warna merah. Oke, berarti salah. Yang kelima, peningkatan kecepatan akses internet ini subjek. Oke. Sangat memengaruhinya predikat. Minat para turis ini objek dalam mendapatkan informasi sampai belakang ini keterangan. Nah, kalimat 5 bisa kita pilih, mirip soalnya. Lalu kalimat berapa lagi? 6.
sebagai ini keterangan. 6 itu depannya keterangan. Keterangan itu kalau nggak salah warna pink. Nggak mungkin depannya keterangan. Nah, ya. 7 nggak bisa. 7 itu subjeknya keuntungan. Ya. Keuntungan lain yang juga diraih, nah itu subjek. Predikatnya adalah, oke, belakang ini keterangan, peningkatan, bla bla bla, keterangan, pelengkap, maaf. Oke, kalau kamu udah penasaran nama 6, bikinin. Orang subjek menganggapnya predikat, situs webnya itu adalah objek, sebagai kuncinya keterangan. Nah, jadi bisa tuh pilihannya bisa 6 nggak bisa karena depannya keterangan. Fix jawabannya kalimat 5. Yang polanya sama tuh, kuning subjek, hijau predikat, biru objek, pink keterangan. Persis sama. Tuh kan? Kuning, hijau, biru, pink. Jadi jawabannya B, kalimat ketiga. Ya bener ya? Kok B? C, sorry maaf. C, kalimat kelima. Udah di ketiga. Oke, udah gitu aja dulu ya, bocah-bocah reggae. Tarik tandain lagi. Untuk set ini kita sudah sampai set 10 ya. Set 11. Set 11, nomornya 44. Nah, sekarang nomor 45 nanti. Oke, udah saya tandai. Biar saya nggak nanya lagi ke Randy, Tarisa, dan Nabila. Ntar bosan tanyain dulu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu kah adik-adikku yang lucu dan imut? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Kak Didik sudahi saja pertemuan kita hari ini ya. Selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.